Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cinta ilahi, pernahkah kita berpikir mengapa ada orang yang tampaknya selalu dimudahkan dalam urusan rezeki, padahal ibadah mereka mungkin terlihat sederhana? Rahasianya ternyata bukan semata-mata soal kerja keras, tapi ada amalan langit yang mengundang derasnya keberkahan dunia. Dalam video ini kita akan membahas 3 amalan ringan tapi sangat dahsyat yang diajarkan Rasulullah SAW untuk dilakukan setelah azan subuh. Sebelum menunaikan salat fardu subuh, amalan ini jarang diketahui, namun efeknya sangat luar biasa. Adapun amalan pertama adalah zikir yang hanya diulang 3 kali saja. Nanti di akhir video kita akan mengupasnya. Kemudian amalan kedua, bentuk pendek dari sholat sunnah. Nilainya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bagaimana caranya? Nanti kita akan bahas. Kemudian amalan ketiga adalah permohonan doa spesial yang jika dibaca tepat setelah azan, Allah kabulkan permintaan kita bahkan sebelum kita mengangkat tangan berdoa. Banyak orang yang terburu-buru langsung menunaikan sholat begitu azan subuh berkumandang. Padahal di sela-sela waktu antara azan dan iqamah itulah terdapat waktu emas yang jika dimanfaatkan dengan tepat mampu mengubah arah hidup kita dari sempit menjadi lapang, dari kekurangan menjadi cukup bahkan berlimpah. Nah, dalam video ini kita akan mengungkapkan satu persatu dalilnya disertakan kisah nyata orang-orang yang mengamalkannya dan merasakan perubahan besar dalam hidup mereka. Amalan ini bukan hanya untuk memperkaya harta, tapi juga memperkaya hati, jiwa, dan mempercepat terkabulnya doa. Bayangkan, sebelum matahari terbit, sebelum dunia mulai sibuk, kamu sudah mengisi hatimu dengan amalan yang langsung mengetuk pintu langit. Maka pantaslah jika dunia mengejarmu, bukan sebaliknya. Jangan lewatkan 1 detik pun dari video ini, karena bisa jadi inilah titik balik dalam hidupmu. Tonton sampai akhir dan praktikkan mulai besok subuh. Insya Allah engkau akan menjadi saksi nyata perubahan dalam rezekimu. Sahabatku, jangan langsung berdiri untuk sholat begitu azan berkumandang, karena waktu itu Rasulullah SAW mengajarkan amalan yang luar biasa yang bisa mengundang rahmat Allah dan membuat dunia berlari mengejar kita. Berikut adalah ada 3 amalan yang sangat dianjurkan dilakukan setelah azan subuh. Amalan yang pertama yaitu zikir ringan yang membuka pintu langit. Ya Allah, rezekikan aku di pagi hari ini keberkahan, cahaya, petunjuk dan perlindungan-Mu. Namun ada zikir yang lebih spesifik lagi, sebagaimana sabda Nabi SAW. Barang siapa yang setelah sholat subuh membaca 3 kali Allahumma ajirni minan nar, maka Allah akan lindungi dia dari neraka. Hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasai. Tapi untuk rezeki ada zikir yang sangat spesial sekali, yaitu Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang membaca zikir ini 3 kali pada pagi hari setelah subuh, maka dosanya diampuni dan segala urusannya akan dimudahkan. Dan jika dosa-dosa diampuni, maka pintu langit akan terbuka, termasuk pintu rezeki yang selama ini terasa sempit. Bayangkan sahabat cinta ilahi, baru beberapa menit setelah bangun tidur, kita sudah dibersihkan hati, membuka langit dengan istighfar yang ringan namun sangat ampuh. Kemudian amalan kedua yaitu sholat sunnah qobliyah subuh, lebih baik dari dunia dan seisinya. Rasulullah SAW bersabda, rakaat sunnah subuh lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya.
Hadis riwayat Muslim. Salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh meski hanya singkat ternyata mengandung keberkahan dan kekuatan yang tidak bisa diukur oleh harta dunia. Ia menjadi penyejuk hati, penentram jiwa, dan mengundang karunia. Apa yang membuatnya istimewa? Karena dilakukan dalam keadaan tenang, hening saat orang lain masih tertidur. Karena menjadi pembuka hari dengan ketaatan. Dan karena mengantar kita pada penerimaan amal utama hari itu. Banyak ulama dan orang saleh yang menyaksikan sendiri ketika mereka tidak pernah meninggalkan salat sunnah subuh ini, hidup mereka terasa lebih lapang, rezeki mengalir deras, dan masalah hidup terasa lebih ringan. Salat ini juga merupakan bentuk kesungguhan kita memulai hari dengan mengutamakan Allah Subhanahu wa taala, bukan dunia. Maka pantas jika dunia pun tunduk kepada mereka yang mendahulukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amalan yang ketiga yaitu doa di waktu mustajab setelah azan. Nabi SAW bersabda, doa di antara azan dan iqamah tidak akan ditolak. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmizi, dan Ahmad. Ini adalah salah satu waktu paling mustajab untuk berdoa dan subuh adalah awal dari hari, maka mintalah pada Allah di waktu ini. Bukakan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, limpahkanlah kesehatan dan ketenangan, jauhkan dari kemiskinan, hutang dan kesempitan hidup, dan mohon agar keluarga selalu dalam perlindungannya. Itulah yang kita mohonkan. Bayangkan kita belum melangkah keluar rumah tapi Allah sudah mendengar doa dari kita. Kita belum memutar roda kehidupan tapi keberkahannya sudah menyelimuti langkah kita. Ada tip dari saya yaitu gunakan waktu ini untuk berdoa dengan sepenuh hati, bukan sekadar mengucapkan kata-kata hafalan. Bicaralah pada Allah seperti bicara pada sahabat terdekatmu. Itu tip yang sangat ampuh untuk sahabat semua. Sahabatku, rezeki bukan sekadar uang. Rezeki adalah ketenangan jiwa, kemudahan dalam hidup, pertemuan dengan orang-orang baik, dan kesehatan yang tidak ternilai. Semua itu bisa Allah karuniakan kepada hambanya yang memulai hari dengan mengingatnya. Jangan terburu-buru langsung sholat saat azan subuh berkumandang. Gunakan momen istimewa ini untuk menghidupkan hati, menggetarkan langit dengan zikir, sholat, dan doa. Karena bisa jadi 3 amalan ini akan menjadi titik balik hidupmu. Dari yang seret menjadi lancar, dari yang terpuruk menjadi bangkit, dan dari yang lelah menjadi tenang. Nah, itulah sahabatku amalan yang sangat dahsyat. Demikian wahai sahabatku, itulah yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa bagikan video ini agar bisa menjadi amal jariah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.